Sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Sejarah teknologi informasi dan komunikasi meliputi sejarah perkembangan komunikasi dan perkembangan komputer. Perkembangan komunikasi meliputi sejarah komunikasi zaman prasejarah, sejarah telegraf, telepon, radio, dan televisi. Sedangkan sejarah perkembangan komputer dimulai dengan ditemukannya abakus, kalkulator, sampai komputer dari komputer generasi pertama sampai dengan saat ini. Komputer generasi pertama awalnya diciptakan untuk membantu Perang Dunia Kedua. Komputer generasi pertama ini biasanya sulit untuk diprogram dan kecepatannya sangat terbatas. Hal ini dikarenakan komputer tersebut hanya dibuat untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu saja. Electronic Numerical Integrator and Computer atau disingkat ENIAC adalah salah satu contoh komputer generasi pertama. Konon komputer ENIAC ini dibuat dengan menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki dan mempunyai berat yang mencapai sekitar 30 ton. Bentuk komputer ENIAC memiliki ukuran yang sangat besar. Pada peletakan program ini saja memerlukan ruang seluas 500 meter persegi. ENIAC ini juga menggunakan 75.000 relay dan saklar, 18.000 tabung, 70.000 resistor, dan 10.000 kapasitor. ENIAC membutuhkan daya listrik yang sangat besar, yaitu sekitar 140 kW. Komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua umumnya mempunyai ukuran yang lebih kecil. Hal ini dikarenakan tabung vakum yang biasa digunakan dalam komputer generasi pertama digantikan dengan transistor. Transistor adalah komponen semikonduktor yang memiliki berbagai macam fungsi seperti sebagai penguat, pengendali, penyearah, osilator, modulator, dan lain sebagainya yang memiliki fungsi yang sama dengan tabung vakum sebagai penguat sinyal. Komputer generasi ketiga. Pada komputer generasi ketiga ini, transistor yang biasa digunakan pada komputer generasi kedua diganti dengan sebuah chip yang disebut Integrated Circuit atau IC. Chip ini mampu memasukkan program banyak. Selain itu, memungkinkan komputer menjalankan berbagai program berbeda secara serentak atau disebut multitasking. Komputer generasi keempat. Komputer yang kita pakai pada saat ini merupakan komputer generasi keempat, di mana komputer generasi keempat ini dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernama mikroprosesor. Chip mikroprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling terhubung menjadi satu. Komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima merupakan komputer yang masih dalam tahap pengembangan, di mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat dengan berdasarkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Pengembangan komputer generasi kelima ini bertujuan untuk dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon menggunakan bahasa yang digunakan manusia. Tidak cukup sampai di situ, komputer generasi ini diharapkan dapat mempelajari lingkungan di sekitarnya serta dapat menyesuaikan dirinya sendiri. Hal ini diimplementasikan dalam banyak mesin dan robot yang sudah banyak dipakai oleh industri dan bisnis. Peranan teknologi informasi.
Teknologi informasi dan komunikasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Peranan tersebut pada dasarnya untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada dalam kehidupan atau aktivitas kita sehari-hari. Berbagai keuntungan yang dapat kita peroleh dari teknologi informasi dan komunikasi diantaranya yaitu: yang pertama, berkomunikasi menjadi lebih mudah dan cepat. Yang kedua, memudahkan akses informasi. Yang ketiga, mempersingkat waktu dan memangkas biaya. Yang keempat, proses perdagangan dapat dilakukan secara elektronik. Yang kelima, transaksi secara daring atau dalam jaringan atau online seperti mobile banking, SMS banking, dan internet banking. Dan juga masih banyak yang lainnya, termasuk mendukung pembelajaran secara online seperti saat ini. Demikianlah materi atau video seputar secara perkembangan teknologi informasi dan peranannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.